Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik barengan sama gue Taufik Nubu. Hari ini kita bakal ngobrolin handphone yang satu ini, yaitu Vivo X50 Pro. Agak telat gue tahu, but there's actually a reason why. Dan alasan gue semoga cukup kuat buat lo ya. Yang menjelaskan kenapa si Vivo X50 Pro ini sebenarnya adalah salah satu handphone Vivo paling smart yang masuk ke Indonesia. Yuk kita obrolin. Snapdragon 765 kok 10 juta. Apa nggak malu sama handphone yang udah Snapdragon 865 tapi main di harga 7 juta? Atau yang 10 juta tapi udah pakai 108 megapiksel? Komen seperti ini sebenarnya lumayan banyak bertebaran. Dan di sini gue harus cerita kalau sebenarnya langkah Vivo menggunakan si Snapdragon 765 ini bisa dibilang cukup smart. Ya, perkataan smart ini gue sadur dari obrolan gue dengan Om Moldi Sobat HP yang gue sangat setuju sih sama statementnya. Tapi untuk menuju ke sana, yuk kita jelajahi dulu handphone Vivo X50 Pro ini mulai dari fisiknya. Vivo X50 Pro ini looknya premium dan bukan hanya karena pakai bodi depan dan juga belakang yang kaca. Ini emang lebih dengan Vivo yang terlihat mikirin banget desain handphonenya sampai ke perkara kamera bump. Bodi dari Vivo X50 Pro ini tipis, tapi dalamnya itu sudah punya baterai lebih dari 4000 mAh dan gak berhenti di situ aja. Si kameranya ini udah punya teknologi gimbal kamera yang kita tahu dia punya housing tersendiri, tapi ditutupi dengan sangat baik menggunakan satu buah desain yang namanya adalah dual tone step. Nggak berhenti di situ, untuk layarnya pun Vivo memilih menggunakan layar dengan desain lengkung. Layar dari handphone ini sendiri 6,56 inci, FHD+, AMOLED, dan sudah memiliki refresh rate 90 Hz. Out of the box, settingan warna handphone ini udah asik buat dipakai nonton, aman-aman aja, nggak ada yang aneh-aneh. Color reproduction-nya juga menurut gue udah asik banget dipakai untuk YouTubean. Untuk port dan juga SIM card, Vivo tidak memiliki audio port, tapi out of the box lo bakal dapat adapter USB Type-C to audio jack, dan juga SIM card tray-nya hanya 2 SIM card saja tanpa option untuk menambah storage. Tapi menurut gue dengan pertimbangan Vivo udah memberikan kita internal storage 256GB, harusnya masalah storage lebih aman. Harusnya. Untuk masalah spesifikasi, handphone ini menggunakan Snapdragon 765G sebagai otaknya, RAM 8GB dengan teknologi LPDDR4X, storage-nya 256GB dengan teknologi UFS 2.1, baterainya 4315 mAh dan sudah support fast charging 33 watt. Set kamera belakangnya terdiri dari 4 buah kamera, 48 megapiksel gimbal main kamera, 13 megapiksel portrait kamera, 8 megapiksel ultra wide angle kamera, dan juga 8 megapiksel telefoto kamera. Kamera depannya 32 megapiksel dan handphone ini sudah memiliki NFC. Kalau kita ngelihat spesifikasi yang tadi sempat gue kasih tahu, beberapa orang atau mungkin banyak dari lo yang kurang suka ya dengan harga 9.999 pas peluncurannya si Vivo X50 Pro ini dipadukan dengan Snapdragon 765. Wah, mahal banget, Vic. Lo bisa ngeliat ke kiri kanan, lagi-lagi gue ingetin ada yang pakai Snapdragon 845 tapi harganya lebih murah. Fair, tapi yang pertama, Vivo bukan mereka, tidak hanya mengambil margin 5% keuntungan. Itu yang gue tahu. Dan yang kedua, penggunaan Snapdragon 765, di sini gue mengutip omongannya Om Moldi Sobat HP pas gue lagi live ngomongin Vivo X50 Pro, adalah salah satu pemilihan yang pintar. Alasannya karena kalau lo menggunakan chipset yang lebih tinggi lagi, berpadu dengan internal spec yang sudah cukup kuat, terus juga ditambah lagi dengan inovasi dari kameranya, ada si gimbal kamera, jatuhnya bisa meningkat sekali harganya. Kalau pakai Snapdragon 865 aja, mereka bisa menaikkan harga mungkin up to 13-15 juta. Nggak cuman perkara chipsetnya aja, ada juga nanti biaya marketingnya bakal berubah dan segala macamnya. So, yeah, I do think Vivo doing really smart decision dengan penempatan chipset 765, tapi punya teknologi kamera yang bisa dibilang handal dan juga inovatif. So, I do appreciate
that. Tapi di sini sudah jelas secara performa, walaupun si Snapdragon 765 ini bukan satu buah chipset yang wah-wah banget, tapi kalau untuk penggunaan casual aman-aman aja lah. Kita coba buka YouTube, buka aplikasi harian, social media, tidak bermasalah. Terus juga kita main game, hitungannya masih lancar, responsivitas masih aman layarnya, dan juga gue tidak mengalami frame drop, terutama pas gue lagi main Call of Duty Mobile. Jadi hitungannya ya si Snapdragon 765 ini runs smoothly dan juga runs quite well di Vivo X50 Pro. Dan yang juga menyenangkan adalah Vantage OS yang dipakai sama si Vivo X50 Pro ini bukan Vantage OS yang lama, tapi sudah yang baru. Jadi secara UI-nya lebih ramah, lebih nyaman digunakan. Walaupun kalau gue boleh protes, ikonnya. Gue berharap ikonnya punya desain yang sedikit lebih dewasa dibandingkan yang ada sekarang, biar kesan premiumnya bisa lebih dapat. Untuk baterai, performa harian dari si Vivo X50 Pro ini is actually doing alright. Gue nggak ngerasa dia yang paling hemat baterainya, tapi juga nggak yang paling boros. Keep in mind, lo akan perlu ngecharge handphone ini sehari sekali, seenggaknya itu yang gue alami. Terakhir yang pengen gue omongin dari handphone ini tentu adalah masalah kamera, karena kan improvementnya terasa besar sekali di bagian kamera. Kita omongin dulu yang obvious, yang pertama yaitu 48 megapiksel gimbal kamera sebagai main kameranya Vivo X50 Pro. Untuk beberapa orang mungkin gimbal kamera ini terkesan gimmick, Vic. Apa gunanya gimbal kamera dipakai foto? True, tapi kalau misalkan lo tipikal orang yang seneng ngambil fotonya handheld, jadi cuman pakai tangan, nggak lo taruh di tripod. Nah, si gimbal kamera ini sebenarnya menyenangkan. Gue nyoba-nyoba pakai mode Pro-nya si Vivo X50 Pro, dan gue bisa mendapatkan shutter speed paling lama itu adalah 1/5 second. Apakah itu angka yang fantastis? Buat gue iya. Biasanya di angka 120 atau mungkin 130 aja hasil foto gue udah ngeblur karena tangan gue agak lumayan tremor. So, that's good. Dan kalau lo tipikalnya mungkin ngerasa, oke, Vic, I do more of street photography dan juga portraiture. Jangan salah, Vivo punya dedicated portrait kamera 13 megapiksel. Dan jatuhnya kalau di kamera full frame, si portrait lens ini seperti 50 mm prime lens dengan bukaan 2.5. Gua tahu sensornya agak lebih kecil, jadi nggak yang bokeh gimana-gimana. But however, punya dedicated sensor seperti ini, it is fun. Jadi begitu lo pengen pakai si portrait kamera ini, lo tinggal langsung buka aplikasi kameranya, klik zoom yang 2 kali, dia langsung pindah ke kamera yang ini, and then you have 50 mm in your hand untuk digunakan sesuai apa yang lo perlu atau sesuai kebutuhan lo. Sisanya tentu kita punya beberapa hardware lain yang mungkin bisa lo pakai atau enggak. 8 megapiksel ultra wide angle kamera dan juga 8 megapiksel telephoto lens up to 5 time optical zoom. Secara hasil foto, gue happy banget sama hasil-hasilnya Vivo X50 Pro. Menurut gue super handal. Color science-nya gue nggak ngerti gimana ceritanya, tapi dia bisa menghasilkan gambar-gambar yang menurut gue rich. Warna hijaunya tidak terlalu punchy, dan semua foto-foto ini kebanyakan gue tidak menggunakan AI mode-nya. Jadi AI mode-nya itu gue matiin. So yeah, I'm really happy dengan hasil dari Vivo X50 Pro. Untuk hasil videonya, now this one I'm not really happy karena somehow dia masih punya penyakit software kameranya Vivo, yaitu untuk exposure lock masih agak susah. Walaupun sudah gua tahan, tapi untuk stabilisasi ada. Stabilisasinya berjalan dengan baik. So ya, itu bukan satu buah hal yang bisa di-achieve dengan mudah kalau tidak dibantu dengan hardware. Apresiasinya di sana, tapi emang harapan gue Vivo X50 Pro akan ada updatean yang memungkinkan kita bisa mengambil video dalam mode Pro. Kalau itu sudah hadir, this device will be really great. Pada akhirnya, am I happy dengan Vivo X50 Pro? Jawabannya adalah iya. Gue tahu ini bukan Snapdragon 865 dengan harga 7 juta. It's Snapdragon 765 dengan harga 10 juta kurang 1000. But guess what? Banyak yang lebih penting dari satu buah handphone selain chipset. Seenggaknya, itu menurut gue. Apakah handphone ini flagship? Untuk Vivo mungkin iya. Vivo Indonesia lebih tepatnya. Karena ya yang masuk ke Indonesia flagshipnya ya mungkin si Vivo X50 Pro ini. Tapi apakah ini flagship killer? Bukan. Apakah handphone ini punya flagship material? Enggak juga sih. Karena dibandingin dengan flagship lainnya ya handphone ini masih KO. Tapi
it's a good start untuk Vivo masuk ke dalam pasar high-end, and hopefully flagshipnya Vivo benar-benar bisa dibawa masuk ke Indonesia. Semuanya dimulai dari sini, menuju nanti ke langkah lain yang lebih besar. Hopefully so. Xiaomi waktu itu begitu. Anyway, that was the video for today. Gua tau gua agak terlambat ngebahas handphone yang satu ini, but better late than never, right? So, silakan tulis komentar kalau misalkan mau tulis komentar, klik like kalau mau, klik subscribe juga kalau mau, jangan lupa nyalain notifikasinya pun kalau mau. Taufik Nobo cabut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Skadush.